2021 kenapa jadi P1 korbannya Pak? Di PHK. Teman saya itu 2 Pak. Dan itu nunggu dari 2021. Bayangkan Pak. Ah, sangat prihatin Pak dengan kondisi yang ada sekarang. Betul kata Pak Iman tadi. Akhirnya timbul forum-forum yang sama-sama ingin berjuang. Dari forum A, B, C, D, bahkan sekarang saya dengar lagi forum, ada lagi entah forum, entah komunitas yang tidak terdata di BKN atau baru terdata di Dapodik, sama ingin menuntut haknya menjadi ASN. Saya tidak membatasi hal itu, Pak, karena memang kami sebagai warga negara Indonesia, kami lahir di negara tercinta ini, semuanya ingin sejahtera. Dan kami di sini atas nama guru semuanya, Pak. Di mana kalau P1 itu memang sudah ada regulasinya dari awal, dari tahun 2021, Pak. Kami yang awalnya, mohon maaf Pak Ferdi, kami yang awalnya seorang guru, ya beberapa guru harus demo, Pak. Harus panas-panasan di luar itu. Ini saya juga kalau mengingat flashback lagi itu sangat bergetar lagi, Pak. Nyatanya sampai sekarang, Bu, masih belum selesai juga. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah mendapatkan SK, Pak. Cuman saya terbebani, Pak, karena P1 ini belum tuntas 100%. Nah, ini dasar hukum yang kami punya, yang kami menurut kami ingin supaya pemerintah itu nanti untuk tahun 2024 ini regulasinya tidak ngeprank lagi, Pak. Karena P1 itu awalnya di prank, Pak. Kami awalnya itu kami masuk, kalau kata-kata kiasnya masuk ke jebakan Batman, Pak. Gitu. Yang harusnya sistem tidak bisa memasukkan kami ke sekolah yang ada guru induknya. Akhirnya kami masuk ke situ dan akhirnya beda 1 poin, kami guru induk itu bisa dapat penempatan, kami yang nilainya tinggi tidak. Begitu juga tahap 2. Kalah lagi dengan yang Serdik. Dan tapi Pak, saya apresiasi juga buat pemerintah yang memang sekarang next Mas ingin menuntaskan honorer. Saya apresiasi. Kemendikbud pun tidak semuanya tidak baik ya Bapak Ibu. Saya apresiasi juga dengan adanya Komisi 10, Prof Nunu sekarang sudah menjadi Ibu Dirjen gitu karena dukungan dari Komisi 10 bukan PLT lagi sehingga melahirkan regulasi-regulasi yang menuntaskan ya, walaupun memang belum tuntas, ingin P1 ini bagaimana yang tadi awalnya bahasa Inggris itu tidak bisa linear ke guru kelas, sekarang alhamdulillah Pak. Walaupun dengan cara begitu pun masih belum tuntas juga. Seharusnya kita bisa, bukan kita ya Pak, kalau saya sih hanya ya kecil Pak. Seharusnya pemerintah itu bisa menarik benang merahnya di mana sih? Yang konon katanya rekrutmen ASN 2024 ini dibuka 2,3 juta formasi. Yang saya bicarakan di sini formasi guru Pak, karena kami di sini guru. Di sini dilihat ada 419.146 formasi. Tapi faktanya yang saya dapat infonya setelah rakor itu, gurunya itu 170.649. Ini saya baru dapat tadi pagi Pak infonya, jadi tidak ada di slide. 170.649 setelah hasil rakor. Itu pun dibagi Pak. Yang P3K itu cuma 150.031. CPNS-nya 20.618. Ini setelah rakor. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Ternyata usulan dari Pemdanya yang bermasalah. Kenapa Pemda sampai tidak bisa percaya mengusulkan nggak maksimal? Apa masalahnya? Kalau saya punya, karena di forum saya itu ada beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke, Pak. Ada yang P1-nya sudah tuntas, bahkan honorernya sudah banyak yang menjadi ASN.
Contohnya Lebak, Pak. Provinsi Banten, saya di sini kayaknya belum belum bisa ketemu langsung sama dapil saya, Pak. Titip salam aja, Pak. Karena saya WA juga jarang dibalas, saya malah ketemunya dengan anggota dewan dari dapil-dapil lain gitu. Eh, Lebak itu luar biasa, Pak. Kalau memang boleh di cross check, Pak, DAU Lebak itu berapa? Di sana pun PAD-nya berapa? Ini saya punten Pak, saya itu guru tapi harus belajar lagi tentang kondisi kondisi daerah sampai harus mencari informasi karena kalau saya berbicara hanya nggak ada data, sepertinya saya nanti dibilang nggak bagus lah gitulah. Kenyataannya memang begitu. Kita sampai mencari data-data seperti itu. PAD, DAU gitu. Yang awalnya sebenarnya tugas guru itu hanya mengajar ya Bapak Ibu ya. Sekarang harus jadi les privat ya Pak Iman ya. Ya gitu. Dianalis. Iya, jadi justru benar Pak Iman. Kita analisa Pak. Kita analisa apa sih sebenarnya masalahnya. Next Mas. Jadi kenyataannya P3K yang sekarang itu hanya membuka 150.031 se-Indonesia, Pak. Mohon di-cross-check lagi, mudah-mudahan ini datanya nggak benar ya. Saya berharap datanya tidak benar, jadi 400 seperti data yang awal. Semoga ini data saya tidak benar. Nah, dari 2021 terus dari mulai hampir 200.000 P1, ini banyak korban, Pak. Yang awalnya forum P1 itu cuma satu, sekarang jadi banyak. Itu. Yang awalnya eh, dulu hampir dibenturkan antara P1 negeri dan P1 swasta. Itu sesama guru aja, Pak. Bentur-benturan gitu. Kenapa sih? Kenapa sih negeri? Kenapa sih swasta? Dan akhirnya sampai terjadilah PHK dari guru swasta. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak aneh lagi kata PHK dari P1 swasta itu real, Pak. Di kabupaten saya itu 2 orang Pak sudah di PHK karena ketahuan ikut P3K. Kalau 2021 itu tidak ada regulasi atau apa itu yang ikut P3K tidak boleh, tidak ada. Kalau tahun 2023 itu harus ada menggunakan surat izin dari ketua yayasan kalau nggak salah. Nah itu sudah bagus lagi berarti kan ada komunikasi dua belah pihak antara yayasan dengan pelamar. Kalau 2021 kenapa jadi P1 korbannya Pak di PHK? Teman saya itu 2 Pak dan itu nunggu dari 2021. Bayangkan Pak, Bu, makanya wajar tadi Bapak yang dari Tasikmalaya ada yang jualan kerupuk untuk menunggu status ASN. Bayangkan Pak, sekarang ada di forum saya umurnya udah 57 tahun, Bu. Ini saya juga nyinggung PP ASN, Pak. Kalau RPP ASN nanti lahir saya titip, Pak. Bukan bukan berarti P3K kau banyak nuntutnya sih. Ya izin juga Pak koreksi. Kalau anggota dewan setelah 5 tahun terpilih dapat pensiun, kita kontrak 5 tahun bahkan ada yang 1 tahun. Gitu. Teman saya yang sudah di belakang sudah mendahului pensiun ya Pak, punten sudah mendahului pensiun tidak dapat apa-apa Pak, cuman ucapan terima kasih gitu. Iya, kami modalnya 10 tahun Bu, 150.000 sebulan. 50.000 malah. Iya, jadi gitu Pak. Jadi ada yang sudah 57 tahun yang sudah mendekati usia pensiun Pak, belum diangkat juga. Sudah di PHK dari ya sekolahnya. Saya kebayang Pak, kalau hari ini tahun ini regulasi itu kita ini saya bilang saya katakan regulasi masih abu-abu karena belum ada yang bisa menyatakan P1 itu aman menjadi prioritas pertama dan tidak tes. Saya belum 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 menangkap itu. Kalau tahun lalu ada yang sudah berani menyatakan mungkin dari pihak Kemendikbud, dari Kemenpan bahwa P1 prioritas tahun ini. Tahun 2022 P1 itu kalah dengan observasi, Pak. Dengan P3. Mungkin itu karpet merah untuk P3 menurut saya tahun 2022. Makanya sekarang 2000 setelah 2023 itu sisa 14.070 guru P1. Ini negeri dan swasta, Pak. Boleh next, Mas?
Nah, di sini Pak, ini juga saya datanya dapat eh, cari-cari juga dari Mbah Google, Pak. Dari 14.070 itu, Pak, ini yang merah itu yang tidak masuk, Pak. Jadi totalnya itu, kalau yang merah tidak masuk itu di total sekitar 2 ribuan. Mungkin ini yang menjelaskan lebih bagusnya itu dari pihak Kemendikbud karena kewenangan beliau. Saya hanya mencuri data saja, Pak. Bukan mencuri ya, mencari mencari data saja sebagai bahan pertimbangan. Next, Mas. Nah, di sini dari 14.070 sisa P1 dari 2021, Pak. Kalau berdasarkan data ini 11.437 itu dapat formasi. 2.633 tidak mendapatkan formasi dengan tadi Ibu dari Lampung katanya juara kedua, Bu. Juara kedua. Juara dua, tapi nggak Indonesia. dapat ASN ya, Bu. Nggak dapat SK juara keduanya. Harusnya juara itu dapat piala, tapi di sini juaranya malah Menunggu yang menangis gitu. Menangis, Bu ya. Jadi kalau di sini ada Jawa Tengah itu juara menangisnya ke satu, Pak, keduanya Lampung Selatan. Ini ada 30 daerah, Pak. Ini saya garis bawahi kembali, Pak. Seandainya regulasinya nanti P1 menjadi prioritas. Kalau P1 tidak menjadi prioritas, yang sesuai dengan Undang-Undang ASN itu honorer dulu, ini jadi rebut-rebutan nih siapa duluan jadinya, Pak. Ini nggak mungkin 2.633 lagi, Pak. Nggak tahu berapa. Akan lebih, saya pastikan akan lebih dari 2.633 lagi. Kalau regulasinya akan berubah, tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Ini yang kami khawatirkan, Pak. Nah, di sisi lain, Pak, ada P3K paruh waktu dan penuh waktu yang kemarin sudah mungkin kita dengar sama-sama di parlemen inilah dari Komisi 2, Komisi 10 sudah menggaungkan ada 2 P3K paruh waktu dan penuh waktu. Saya juga titip, Pak, sepertinya masalah kami yang kasus P1 itu harus jadi pembelajaran. 4 tahun, Pak, kalau dihitung dari angka tahunnya, dari 2021 sekarang 2024, 4 tahun masih belum selesai. Paruh waktu itu berapa ratus ribu orang, Pak, yang akan mendapatkan itu nantinya. Teknisnya nanti, saya orang awam, Pak, menurut saya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Yang konon katanya yang saya dengar dari Kemenpan RB, yang P3 paruh waktu itu nanti pun akan mendapat NIP 3K. NIP 3K itu akan disertai apa? Katanya dapat gaji. Saya dapat info lagi, Pak. Semoga saya bilang info yang saya di sini kalau yang nggak bagus mudah-mudahan tidak benar infonya, tidak valid. Teknisnya nanti Pak, P3K paruh waktu itu dibayar oleh keuangan daerah. Saya dengar lagi, ini mudah-mudahan tidak benar ya Bapak Ibu anggota. Untuk membayarnya itu tunjangan PNS atau ASN itu akan dipotong. Jadi menurut saya untuk menyelamatkan golongan ini mengorbankan golongan yang satunya. Ini seperti apa ya gitu tuh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Konon katanya hampir 70% dipotongnya, Pak. Untuk menyikapi P3K paruh waktu. Sebenarnya ini usulannya gimana sih, Pak? Gitu saya kurang paham juga. Untuk penggajiannya, saya bilang makanya tadi, Pak, mohon dikaji kembali terkait isu atau apa ya, bukan isu ya. P3K paruh waktu nanti ini.